Kegagalan di kompetisi ini justru menempa mental mereka. Persib yang fokus penuh di liga domestik adalah ancaman serius. Lawan tidak hanya menghadapi 11 pemain, mereka menghadapi tim yang ingin membalas harga diri. Kita harus jujur, ada hal yang perlu dibenahi, finishing, konsentrasi, disiplin. Kericuhan terjadi usai laga kedua antara Persib Bandung menghadapi Raja Buri. Laga yang seharusnya menjadi ajang pembuktian justru berakhir dengan kekecewaan mendalam. Sejak awal pertandingan tensi sudah terasa panas, atmosfer stadion penuh tekanan, bobotoh datang dengan harapan besar. Mereka percaya, mereka yakin, mereka ingin melihat Persib melangkah ke 8 besar. Namun di lapangan situasi tidak berjalan semulus harapan. Beberapa keputusan wasit menuai tanda tanya. Momentum krusial terasa merugikan. Pelanggaran yang dipertanyakan. Situasi yang dianggap berat sebelah. Emosi mulai menumpuk. Para pemain sudah berjuang. Tenaga sudah dikuras. Tekanan mental sudah dilalui. Tapi ketika peluit panjang dimunyikan, harapan itu runtuh. Persib gagal melangkah ke babak 8 besar. Kekecewaan itu nyata bukan hanya di wajah pemain, bukan hanya di bench pelatih, tapi juga di tribun. Sebagai bobotoh yang tak puas meluapkan emosi dengan turun ke lapangan, momen itu menjadi sorotan. Video menyebar, komentar bermunculan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang harus kita pahami. Kegagalan ini memang pahit, tapi ini bukan akhir. Justru ini bisa jadi awal sesuatu yang jauh lebih besar. Karena sejarah membuktikan tim besar tidak hancur karena kegagalan. Tim besar bangkit karena kegagalan. Dan Persib adalah tim besar. Kegagalan lolos ke 8 besar memang menyakitkan. Tapi rasa sakit itu bisa menjadi bahan bakar untuk membalas semuanya di kompetisi domestik. Ingat satu hal, sekarang fokus Persib hanya satu, Liga. Tanpa beban kompetisi lain, tanpa jadwal yang padat, tanpa pembagian fokus. Seluruh energi, seluruh strategi, seluruh ambisi akan diarahkan ke Liga domestik. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya bagi lawan. Karena tim yang terluka biasanya lebih ganas, tim yang dihina biasanya lebih fokus, tim yang gagal biasanya lebih lapar. Persib yang kecewa adalah Persib yang lebih seram. Kita pernah lihat ini sebelumnya, saat banyak yang meragukan, saat banyak yang mengecilkan. Justru di situ mental Maung Bandung ditempa. Sekarang tekanan sudah berubah jadi motivasi. Pemain tahu mereka harus membayar kekecewaan ini. Pelatih tahu evaluasi harus dilakukan. Manajemen tahu perbaikan harus nyata. Dan bobotoh harus tetap jadi energi. Bukan bara yang membakar diri sendiri, tapi api yang menghangatkan perjuangan. Karena satu hal yang tidak boleh hilang adalah identitas. Persib adalah tim dengan mental juara. Persib adalah tim dengan basis supporter terbesar dan paling militan. Kegagalan ini memang menyisakan luka, tapi luka itu bisa berubah jadi kekuatan. Bayangkan satu skenario, setiap pertandingan liga nanti Persib bermain dengan rasa marah, dengan intensitas lebih tinggi, dengan determinasi 2 kali lipat. Setiap gol dirayakan sebagai pembuktian, setiap kemenangan menjadi jawaban. Dan ketika klasemen mulai naik, ketika performa mulai stabil, ketika konsistensi mulai terlihat, semua akan sadar kegagalan di kompetisi ini justru menempa mental mereka. Persib yang fokus penuh di liga domestik adalah ancaman serius. Lawan tidak hanya menghadapi 11 pemain, mereka menghadapi tim yang ingin membalas harga diri. Kita harus jujur, ada hal yang perlu dibenahi, finishing, konsentrasi, disiplin, dan tentu mental dalam menghadapi tekanan wasit atau situasi panas. Tapi semua itu bisa diperbaiki. Yang tidak bisa dibeli adalah mental bangkit, dan mental itu sudah ada dalam DNA Persib. Sekarang
Pertanyaannya bukan lagi kenapa gagal, tapi bagaimana membalasnya. Jawabannya di liga. Setiap laga adalah final, setiap poin adalah harga diri, setiap kemenangan adalah pesan. Pesan bahwa Persib belum selesai, pesan bahwa Maung Bandung belum jinak, pesan bahwa musim ini belum berakhir. Bahkan bisa jadi kegagalan ini adalah titik balik karena tekanan sudah lepas, ekspektasi sudah berubah, dan ketika ekspektasi turun, tim bisa bermain lebih lepas, dan tim yang bermain lepas seringkali justru lebih berbahaya. Jadi untuk Bobotoh, marah itu sangat wajar, kecewa itu sangat manusiawi. Tapi jangan berhenti percaya, karena musim masih panjang dan Persib masih punya kesempatan besar untuk menutupnya dengan manis. Bayangkan nanti di akhir musim ketika Persib berdiri di puncak klasemen, ketika trofi domestik diangkat, orang-orang akan ingat momen ini, momen kegagalan, momen kecewa, momen panas, dan mereka akan dibilang disitulah semuanya berubah. Persib tidak hancur, Persib ditempa, dan tim yang ditempa api akan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Di lapangan waktunya raih 3 kali juara berturut-turut. Karena satu hal pasti, Persib yang gagal lolos 8 besar akan jadi Persib yang lebih seram di liga domestik. Maung Bandung tidak mati, dia hanya sedang bersiap untuk menerkam. Nah, Bobotoh, itu dia pembahasan kita kali ini seputar Persib Bandung. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian benar-benar berarti buat kami dan tentunya buat Persib tercinta. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Persib, mulai dari berita pertandingan, analisis, rumor transfer, sampai kabar eksklusif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi biar setiap ada video baru kalian langsung jadi yang pertama tahu. Terus dukung Persib dimanapun berada, tetap kompak dan tetap solid. Jangan pernah lelah mencintai Maung Bandung. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun, salam satu jiwa Persib.